Ya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu, bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Kita akan libatkan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul ingin bertanya langsung pada narasumber, silakan. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dari Universitas Esa Unggul. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Irma dan Pak Haris, dari sekian banyaknya tokoh narasi kritis itu mengapa hanya Bapak Rocky Gerung yang menjadi topik utama, kayak misalkan yang selalu dijatuhkan gitu. Kenapa tidak yang lain itu juga menjadi topik gitu. Oke, sekian, makasih. Oke. Ibu Irma dulu, siapa ini? Mau Ibu Irma? Bung Haris dulu ya. Yang kritis yang lain udah, saya ini udah dimasukin penjara, saya dikit lagi. Tinggal Rocky belum. Nah, tanyalah sama Bu Irma sama Pak Dedi nih, partai-partai penguasa. Jangan dong, seolah-olah kita berkuasa atas hukum juga, itu juga insinuasi. Jangan gitu. Bu Irma, silakan, ada kecenderungan ada kecenderungan data. Ini kan sama itu, kayak Rocky. Semua yang mengkritik negara dipidanakan. Enggak juga lah. Yang tidak berujung dengan masalah juga banyak. Restoratif justice juga terjadi. Kalau semua yang ngomong jahat, ya yang memfitnah Pak Jokowi atau pemerintahan masuk penjara, saya kira media sosial kita penuh orang-orang yang akan dipenjara. Saya boleh melanjutkan. Tetapi satu lagi, saya juga mau membantah gini ya. Kenapa kita mengajukan persoalan ini ke polisi? Sebenarnya lebih kepada untuk menghormati proses hukumnya. Kenapa? Terus terang, saya kan memegang rumah aspirasi relawan. Tadi kata yang mau geruduk rumah Jokowi itu udah banyak banget. Rumah Rocky Gerung. Ya, sudah banyak banget. Kita tahan-tahan, tidak boleh. Silakan. Makanya kita mengkanalisasi itu. Tapi kemudian seorang Rocky Gerung berani depan publik bilang bahwa PDIP menghalangi dia bicara. Tidak pernah ada itu merupakan perintah PDIP. Tapi kalau ada orang per orang, datang ya silakan. Tapi kan dia langsung blaming. Akibatnya apa? Bendera PDI Perjuangan dibakar oleh massa HMI. Ini kan sudah keonaran sebenarnya, gitu loh. Kalau saya mau jujur gitu. Ibu tapi Irma dulu tadi, lagi-lagi bukan itu, ya. Saya melihat Rocky ini, ya hanya bermain yang namanya apa istilahnya itu retorika. Hanya retorika. Retorika memuaskan sekelompok orang yang memang menjadi pasarnya dia. Tapi Om Deddy, retorika itu yang ditanya belum jawab ini. Bu Irma silakan. Saya jawab dulu Adinda, anakku. Karena yang lain gak pernah bicara, mereka mengkritik, Haris mengkritik, Bangsa Ganda mengkritik, tapi gak pernah bicara bajingan tolol. Itu bedanya. Ya, jadi jangan tiru ya, itu aja. Bung Ferry. Saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Bang Deddy. Satu, bahwa pemerintah sedang menggalakkan konsep restoratif justice yang seringkali digunakan untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini, lupa tuh konsep restoratif justice. Banyak banget. Pakai dong untuk Bang Haris, Bang Rocky. Polisi, saya kan bukan polisi. Nah ya itu, jangan kemudian dipancing orang untuk melaporkan hal-hal ini. Ada sejumlah, gini, itu satu. Ada sejumlah variabel, ada sejumlah variabel kontradiktif yang membuat non litigasi, penyelesaian non peradilan itu gak jalan. Faktor pelapornya. Pak Luhut misalnya. Misalnya yang seperti itu. Ya kan. Lalu proses mediasi. SKB 3 menteri yang dari Menko. Aplikasinya di polisi juga menurut saya gak jelas. Jadi ada faktor-faktor yang gak jalan. Yang politis dan non teknis. Nah misalnya terbaliknya Bima di Lampung. Dan adik yang SMP yang di Riau yang protes lewat sosmed. Tapi karena banyak dukungan dan dia tokohnya innocent, maka diselesaikan dengan cara non litigasi atau restoratif justice tapi yang non formal. Jadi nggak ada banyak standar juga, nggak ada standar juga, tapi ada beberapa kasus. Tapi memang kasus-kasus yang muatannya ada high call menyerang pada pejabat-pejabat tinggi, saya bisa bilang nggak ada ampun.
Begini, kalau Lupa restoratif justice itu ketika konflik antar person, misalnya Anda dengan Pak Luhut itu sebaiknya memang restoratif justice. Itu yang ada di SKB 3 Menteri yang itu saya yang bikin draftnya waktu itu ya. Yang tanda tangan ahli. Bapak tanggung jawab. Restoratif justice ya. Termasuk memang seperti kasus itu. Rocky. Kalau berbeda. Jadi yang untuk konflik antar person ya, tapi kalau sudah memprovokasi masyarakat, memunculkan tadi misalnya masyarakat kemarahan karena ya, kalau ini kan Rocky itu tidak hanya melanggar etika tapi ITE. melanggar adab. Dia udah di luar misalnya. adab. Ketika menyebut seperti itu udah di luar adab. Nah, ini memunculkan kemarahan. Nah, yang seperti itu termasuk yang katakanlah provokasi terhadap konflik-konflik suku, agama, ras antar golongan itu tidak ada restoratif justice. Ya, Bang Ferry, singkat. Jadi itu. Tapi kalau konfliknya person lawan person, saya akan itu mulai si A. kembali Itu. dengan pilihan kata-kata Bang Deddy di awal. Langsung ke poinnya, Bung Ferry. Siapa itu Rocky? Saya setuju. Rocky hanya warga negara biasa. Apa yang ditakutkan dari Rocky? Kata-katanya yang sesuai dengan hati nurani orang. Itu yang menakutkan pemerintah bahwa kebenaran kata-kata yang disetujui orang bukan itu. kebenaran kata-katanya Tunggu dulu Bang. dipersoalkan. Dan Kritik harus dia diingat tentang Omnibus negara- Law hanya tidak pernah negara ada yang persoalkan, otoriter Pak. yang takut dengan kata-kata orang. Apalagi orang yang hanya bernama Ini Rocky lucu Gerung, ya, ini warga lucu. negara biasa. Konteks Kok Ada seolah-olah akademisi. Anda juga tidak perlu takut. seolah-olah menjustifikasi bahwa Bung Syaganda, Bung Syaganda. Tidak Baik, perlu bergantian Bapak Ibu sekalian. Saya satu aja. Singkat, Saya mau Bang Deddy. tanya, apakah Singkat. di antara laporan itu ada yang memprotes kritik dia terhadap Omnibus Law? Enggak ada. Yang dipersoalkan orang adalah kata-katanya yang dianggap menghina, yang dianggap menimbulkan kebencian. Oke, sampai di sana, Itu Bung yang dipersoalkan. Syaganda. Jadi Tidak enggak, perlu khawatir. bukan Bergantian itu Bapak Bung dipersoalkan. Syaganda. Klarifikasi saja. Bung Syaganda Salah singkat, Rocky. Bung Syaganda. Buktikan Giliran Anda dalam sekarang. omongan Rocky itu Bergantian apa? Bapak-Bapak. Ya itu dibuktikan. Bung Ferry ditahan. Jadi negara. Kalau omongan Rocky salah, buktikan. Negara tidak punya data. Bung Syaganda silakan Bung Syaganda Ya, singkat. saya- Bung Deddy, saya- Bung Ferry, Bapak Ibu Saya ditahan mau, dulu. saya mau meyakinkan rakyat Indonesia Pak ya. Deddy. Dia ngomong dungu, Ya tidak pernah dia selama melaporkan, Pak. Anda semua percaya pada Rocky Gerung, maka bangsa ini akan berubah. Rocky Gerung adalah tokoh perubahan abad ini. Percaya sama saya. Ibu Irma singkat. Jadi saya ya, Demokrasi itu sebentar itu Pak. Prof, tidak sebentar, hanya Prof. Saya dulu. Gini. Singkat, Bang. Saya menjadi agak agak geli, agak-agak mengarah ke jijik gitu ya. Kenapa sih? Karena diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi, tapi soal bela sahabat. Ini 3 orang ini mengatakan saya bela Rocky karena dia sahabat bicara saya. hukum, bicara Waduh, demokrasi, ini Bang. bicara hukum. Ini bicara hukum, bukan bicara sahabat. Saya Bicara sahabat ini Ini karena orang yang bisa keluar dengan kata-kata kotor Nggak adalah bisa. ketika akal sehatnya mati. Nggak. Jadi ini sama sekali bukan akal sehat. Ini Orang indeks yang mengeluarkan demokrasi kita. kata-kata kotor Indeks adalah demokrasi ketika kita. emosi menguasai otak Oke, Indeks kalau bicara demokrasi soal kita. akal sehat Bapak Ibu sekalian kita harus Indeks jeda terlebih Ditahan dahulu. dulu Bapak Ibu, ditahan dulu Bapak Ibu. Ya. Baik. Kita tidak bermaksud untuk membuka kritik, tapi selama ada bukti, selama ada dasar silakan disampaikan. Hanya di catatan demokrasi, kami akan segera kembali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, Bapak dan Ibu, saudara hadirin rahimakumullah, bil khusus para narasumber kita yang sudah tidak asing lagi dan saya tidak perlu sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Alhamdulillah kita sudah mendengar perdebatan yang panjang dan cukup sengit dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Memang seseorang yang bernama Rocky Gerung sedang meroket namanya. Dan memiliki memang artikel-artikel dalam pembicaraan yang luar biasa. Tapi di balik itu, demokrasi menata dan mengatur kita memiliki peradaban. Boleh di dalam demokrasi tidak ada orang yang dicegah untuk memberikan sesuatu. Tetapi kita selaku manusia yang beradab, apalagi orang yang berintelektual, sampai-sampai baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, wa qulu qaulan ma'rufa. Berkatalah kau dengan perkataan yang baik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, tapi narasinya yang harus diperbaiki.
Diksinya yang harus dibenarkan. Namun di balik itu, andaikan ada tuntutan-tuntutan, kita sadar bahwa pasal 134 sudah tidak berlaku lagi tentang masalah penghinaan kepada presiden. Dan presiden pun sudah legowo ketika ditanyakan tentang hal itu kepadanya. Bahwasannya bagi presiden itu bukan urusan saya. Urusan, kata Pak Jokowi, saya bekerja. Luar biasa. Tapi di balik itu ada apa tuntutan yang datang. Andaikan itu terjadi, semua kaum intelektual di luar sana maupun yang ada di sini, adik-adik remaja kita bisa akan menilai apa gerangan yang terjadi sebuah ini. Saya khawatir di balik itu semua, kritik yang baik harus dengan disampaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau kritik dengan cara yang jelek, walaupun baik tentu akan menjadi jelek. Juga penegakan hukum harus fair, jujur, baik dan benar. Siapapun yang bersalah harus ditegakkan hukumnya. Tapi kalau ketika nanti hukum disasarkan hanya untuk kepentingan, maka hancurlah demokrasi di dalam kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, ridho dan inayah, dan semuanya moga-moga menjadi pembelajaran yang terbaik buat kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Deddy Sitorus, Ibu Irma, Prof Henry, terima kasih. Terima kasih Bung Ferry, Bung Syahganda, juga Bang Haris Azhar, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari SA Unggul Jakarta. Sesaat lagi pemirsa, usai catatan demokrasi akan ada kabar utama yang akan membahas salah satu topiknya, MA yang membatalkan vonis mati Verdi Sambo menjadi seumur hidup. Sesaat lagi, usai catatan demokrasi. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.